Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi seperti yang telah kita janjikan, alhamdulillah, podcast Fikrah dan Hujah sekali lagi bersiaran secara langsung, menemui penonton yang menonton secara langsung di platform-platform yang telah tersedia, terutamanya PMT. Alhamdulillah. Dan pada malam ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang hangat dan semakin panas diperkatakan dan menjadi tajuk yang begitu penting, Datuk, berhubung dengan akidah di kalangan masyarakat, insya-Allah. Dan Datuk, pada malam ini seperti biasalah, panel tetap kita masih lagi disambung kontrak. Sahib Samahah Mufti Perlis, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Dan pada minggu lepas beliau tidak bersiaran. Kali ini kita kembalikan penyerang utama kerana kurang meriah komen-komen kalau tak ada Dr. Zaimi. Kan? Jadi kembalinya Dr. Zaimi akan memeriahkan lagi komen-komen daripada para haters. Haters tak masuk. Haters tak masuk. Kan? Striker tak ada. Kan? Dan kita tampilkan bersempena dengan kedatangan tetamu daripada luar negara, Ustaz Nidal yang berkunjung ke Perlis sempena dengan program wacana ilmiah berkaitan dengan perbincangan dan perbahasan akidah, kerana beliau antara pengkaji aliran pemikiran akidah dalam Islam, khususnya Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dan juga yang berkaitan dengannya. Jadi kita tampilkan khas beliau pada malam ini untuk mengupas daripada sudut pandang yang sebenar dan daripada sumber yang asal. Ahlan wa sahlan Ustaz Nidal. Hayakallah. Dah beberapa kali datang ke Perlis? Alhamdulillah. InsyaAllah akan kekal di Perlis. Ya. Baik, okey. Minggu ini kita akan bincangkan sambungan ataupun mungkin rentetan daripada apa yang telah kita sentuh dalam podcast sebelum ini. Masyarakat mula mendengar dan juga mula tertanya-tanya tentang jenama Al-Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah itu sendiri, Datuk. Sehingga mereka kata bismillah, isu fiqh itu juga dalam kerangka Asy'ariyah. Kadang-kadang tak nak sebut pun, macam Datuk sebutlah, nak sebut pun tak tersebut, kan? Dia jadi Asy'ariyah lah, Asy'ariyah lah, ada juga Asy'ariyah lah, ada juga kan? Sebab dia benda yang baru. Kemudian belum lagi kepada perbahasan tu kan yang memenatkan akal semua tu. Ada berapa peratus yang boleh sebut? Hatta khatib pun sampai sekarang ni tak tersebut-sebut juga kan. Walaupun disebut dalam khutbah Jumaat. Jadi mungkin Datuk boleh mulakan gelanggang pada malam ini nak bagi pencerahan apa yang kita nak bawa masyarakat dalam diskusi kita pada malam ini. Silakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan pandangan dalam sesi kita kali ini, ambil ruang ni untuk mengucapkan takziah kepada keluarga Datuk Ahmad Yusuf Datuk Yusuf bin Ahmad, bekas Mufti Negeri Sembilan. Saya sempat dengan beliau juga semasa beliau menjadi mufti. Saya juga jadi ketika itu, dan kemudian beliau berhenti diganti dengan yang lain, dan juga sempat juga pernah pergi ke Mekah sekali dan berbagai lagi. Saya ucapkan takziah lah kepada keluarga beliau, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan seluruh kaum muslimin. Balik pada tajuk kita ni. Itu kita dah sebut dah, bukan nak kena kaji juga berapa peratus. Bukan soal faham lagi. Yang boleh sebut. Dia boleh sebut Al-Asy'ariyah itu sendiri. Kalau orang awam tu tak boleh. Kalau di Indonesia Mamu Ghufran tak boleh sebut itu. Sebab tu dia suruh orang belakang dia sebut. Dia pun tak boleh sebut.
saya tertarik ada ada satu negeri dulu di dalam khutbah negeri itu ada perkataan supaya kami berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi pemerintah negeri itu sendiri telah minta supaya perkataan itu dibuang daripada khutbah. Kerana beliau sendiri tak faham perkataan itu. Dan bukan saja mereka tak faham, mereka kata ada dua perkataan ini yang mereka pun tak boleh nak menyebut pun tak boleh. Itu fenomena yang ada di dalam masyarakat kita. Bahawasanya ada yang membahaskan sampai kononnya nak membawa teori-teori falsafah yang ada tu. Bukan soal falsafah, orang awam ni nak sebut pun tak boleh, tak boleh. Agak janggal. Kerana ternyata orang-orang awam ini mereka beriman pada Allah Ta'ala tanpa melalui perbahasan-perbahasan yang telah dibahaskan oleh tokoh-tokoh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapa ada pengalaman mengislamkan orang-orang yang bukan Islam, kita tak perkenal pada mereka, kita suruh mereka beriman dengan Quran. Kita tak pernah kata kalau awak beriman dengan Quran, awak naklah tahu Quran ini bukanlah kalam Allah yang bunyi ini, yang bertulis ini bukan kalam Allah yang sebenar. Yang kalam Allah yang sebenar ialah kalam pada maknanya saja, bukan pada yang kita tak pergi kepada itu. Kita suruh dia terima bahawasanya Quran ni kalam Allah. Kalam Allah. Tanpa dia perlu untuk pergi berfikir tentang kalam nafsi, tentang seumpamanya ini. Dan begitu seterusnya dalam hal-hal yang lain. Apabila menafsirkan, apabila kita kata tadi kita dah sebut dalam dalam siri-siri perbincangan yang sebelum ni kita telah sebut tentang ayat-ayat Allah kan. Saya tadi ada sebelum ni bincang dengan Ustaz Nidhal tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan Quran bercerita kan. Apabila Nabi Allah Ibrahim tengok bintang kan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akuna minal qaumid dhalin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar kan falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun kan. Dia kata apabila dia tengok bintang dia kata ini Tuhanku. Quran merakamkan perkataan tu. Apabila ia hilang, tapi Ustaz Nidhal kata ahli falsafah cuba tafsirkan ia tidak bergerak. Tapi dia nampak ini Tuhanku. Dan itu satu lagi fitrah yang dilihat, yang dicarinya di atas, tak dicarinya di bawah. kan? Apabila dia hilang, dia kata aku tak suka pada yang hilang. Apabila dia melihat bulan, dia menyatakan ini Tuhanku. Apabila bulan hilang, dia kata jika Allah tak beri petunjuk padaku, nescaya aku termasuk di kalangan kaum yang sesat. Apabila dia melihat matahari besar, dia kata ini Tuhanku, ini lebih besar. Al-Quran tak menafikan itu tu. Masalah soal jihad, soal apa. Tapi yang Ibrahim kata, Ibrahim tak setuju kerana falamma afalat, bila dia hilang pada dia orang kata bergerak. Tapi soal bergerak tu susah jugalah kerana matahari memang bergerak daripada awal. Daripada awal dia nampak bergerak kan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ya wahai kaumku, aku telah berlepas diri pada apa yang kamu syirik. Al-Quran nak menceritakan bagaimana proses hamba-hamba Allah mencari Tuhan menurut fitrah yang ada di dalam dirinya. Kan? Dia tidak kata bukan soal jihad, soal jisim, soal jirim. Bagaimana? Kalau tidak, ayat-ayat itu tak dibawa oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau ungkapan-ungkapan itu daripada awalnya mengandungi makna-makna yang menyeleweng. Itu Ibrahim yang mengucapkan. Soalnya kerana dia tak mau Tuhan yang sudah tidak ada. Tuhan yang tidak wujud. Kan? Itu saja. Jadi, tapi bukan soal itu yang nak bahaskan, tapi ini persoalan-persoalan dalam yang orang awam tidak faham. Orang awam masuk Islam macam mana? Kalau tanya yang di kilangnya, dia apa, yang mendengar kita ini, adakah mereka faham semua ni? Kalam itu, kalam nafsi, kalam perbahasan.
untuk melihat ini dengan sifat soal nubuah belum lagi dibincangkan dan berbagai-bagai. Nak dipaham pada sudut-sudut falsafah yang dibahaskan dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hatta yang membaca kitab itu sendiri, beberapa orang yang benar-benar faham dengan segala pecahan-pecahan. Kalau manusia diminta untuk beriman seperti yang dibahaskan itu, saya ingat 3%, 4% manusia di muka bumi ini pun sukar. Kan berapa orang saya ingat yang berminat, yang mampu. Jadi itu yang kita nak memberikan kesedaran kepada semua orang yang mendengar, supaya mereka jangan terlalu asyik terikut-ikut. Lalu mereka kata, awak semua sesat sebab bukan Asy'ariyah. Awak sendiri pun tak faham Asy'ariyah apa, Maturidiyah itu apa. Itulah mukadimah saya. Okay. Jadi di atas mukadimah yang diberikan oleh Datuk Mufti tadi, saya nak pergi kepada tetamu. Biasanya kita bagi tetamu lah kan sebelum kita pergi kepada Datuk Rozaimi. Kita tengok dalam pembentangan yang ada Ustaz sebut dalam seminar yang lepas tentang As-Sanusi umpamanya, dia menyebut tentang tidak sah beriman. Itu Asy'ariyah lah. Asy'ariyah, di sisi Asy'ariyah lah kan. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia Imam Syafi'i je dikenal kan. Imam Sanusi ni dia tak pernah dengar. Yang di Kedah dulu Menteri Besar kan, Sanusi Juni tu oleh Selain. Dia kata kalau tak sah iman tu kalau tidak dengan dalil. Sedangkan banyak orang beriman itu dia beriman Allah wujud dengan fitrahnya kan. Jadi macam mana Ustaz melihat pendekatan Asy'ariyah dalam memahami akidah tu di kalangan masyarakat awam ni, sesuai atau tidak? Jadi yang pertama perlu poin utama isu ini adalah seseorang untuk tahu Allah Subhanahu Wa Taala apakah perlu dalil atau tidak, apakah harus dengan dalil atau tidak. Ini berdasar pada satu isu lain. Apakah manusia itu tahu Allah Subhanahu Wa Taala secara alami, secara fitri? Ya. Seperti halnya kita, semua bayi yang lahir, lalu dia tumbuh menjadi anak kecil, lalu tumbuh balik. Dia paham dia ini ada. Dia paham dia ini ada setelah sebelumnya lahir dan seterusnya. Itu semua tak perlu dalil. Karena itu sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang pasti. Dia pun paham bahwa dia punya ayah, punya ibu. Tidak perlu dalil, punya asal usul. Fitrah dan badihi. Kalau sudah macam ini tak perlu dalil, tak perlu cari dalil. Karena benda ni dia sudah jelas. Orang mencari dalil itu untuk sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum diketahui itu dia cari petunjuknya. Misalnya kita datang ke Perlis, saya tidak tahu di mana rumah Ustaz Mat Rizal. Saya cari dalil, saya cari map, saya tanya orang. Tapi kalau saya sudah di depan rumah Ustaz Mat, tak perlu cari dalil. Tak perlu saya meragukan keberadaan rumah ini untuk kemudian saya dapat dalil, lalu saya yakin. Karena sebetulnya saya sudah yakin. Nah, ini satu isu penting. Kalau pengetahuan manusia itu adalah fitri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan sudah secara alami ketika dia akalnya terbentuk akan paham akan adanya Allah, maka jawabannya jelas, dia tidak perlu lagi cari dalil untuk sesuatu yang sudah diketahui dan bahkan dia rasakan. Setiap hari, misal ini contoh singkat. Kita punya banyak perbuatan. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita melakukan apa saja, ada namanya kehendak, keinginan yang tiba-tiba muncul dalam hati. Otomatis kehendak ini bukan kita yang buat. Karena untuk membuat kehendak itu butuh kehendak juga. Perlu kehendak baru. Nah, so ini pasti ada yang menciptakan. Ada pihak lain yaitu Sang Pencipta. Walaupun belum tahu namanya, belum tahu sebutannya. Nah, ini keyakinan yang pasti yang dirasakan oleh seorang manusia. Tapi kalau keyakinan terhadap Allah diharuskan atau dimestikan ada dalil itu berdasarkan pemahaman bahwa orang lahir kemudian tumbuh dewasa tidak secara otomatis punya pengetahuan atau keyakinan tentang Tuhan. Dan kalau kita lihat di Al-Quran jelas kepercayaan terhadap Allah itu
sudah fitrah, ciptaan dari Allah. Manusia diciptakan dia otomatis merasa bahwa ada yang menciptakannya, ada yang mengatur dia, bahkan ada pihak yang dia kena ibadah, yang harus dia cintai, dia agungkan, itu secara alami, ya, secara alami. Dan begitu juga praktek Rasulullah. Beliau tidak pernah menyuruh orang yang akan masuk Islam untuk belajar dulu bukti adanya Allah. Tidak ada. Bahkan Rasulullah tidak menyuruh dia untuk membuktikan dulu kebenaran saya. Cari apa buktinya kebenaran saya, tidak ada. Kenapa? Karena ini sesuatu yang benar. Ketika ada orang sudah percaya atau yakin dengan sesuatu itu, dan keyakinannya sesuai dengan kenyataan, ini sudah selesai. Tidak ada kemestian untuk dia ragu terlebih dahulu, ya. Tapi langsung melakukan kewajiban atau konsekuensi, langsung sholat, langsung beribadah dan seterusnya. Ya, ibarat kata orang sudah masuk ke masjid, dia langsung tahiyat masjid, tidak perlu keluar untuk supaya bisa masuk lagi. Gitu. Jadi singkatnya, keyakinan terhadap Allah itu sudah fitrah. Keperluan terhadap dalil itu hanya diberikan atau ditujukan kepada orang yang mendapatkan keraguan di tengah-tengah perjalanan. Mungkin dia kena syubhat atau apa. Ini baru diperlukan ilmu untuk meyakinkan dia keberadaan Allah. Dan itu tidak rumit, sangat mudah. Ya, seperti dikatakan oleh orang Badui, kalau bekas jejak kaki onta menunjukkan adanya onta, ya, apalagi adanya gunung yang sedemikian besar. Adanya langit dan bumi, ini pasti menunjukkan adanya pencipta yang maha tunggal dan maha menguasai. Sesuatu yang sangat mudah. Tapi dalam Sanusi itu tidak memadai. Dalam Sanusi itu dasarnya adalah fitrah saja tidak memadai. Fitrah tidak memadai. Fitrah saja tidak memadai, perlu kepada dalil akli. Tapi belum menemukan dalil ini banyak yang rumit. Sehingga berusaha mencari dalil yang paling mudah yang diberikan kepada masyarakat awam. Maka punya akidah khusus untuk akidatu an-nisa wal wildan. Akidah yang diberikan untuk perempuan dan anak-anak kecil yang kira-kira mereka akan paham. Padahal kalau anak kecil atau perempuan baca ini, untuk membaca, memahami, itu pun sulit. Untuk tahu maksudnya itu pun sulit. Dan kalau dia bisa paham, itu akidah yang ditalkin juga. Bukan yang dicetuskan oleh kepahaman. Ditalkinkan, diajar, dimasukkan. Bukan pula hasil nazar. Bukan dia yang mengkaji. Seakan-akan manusia itu tidak lahir dengan fitrah meyakini Tuhan. Ya, tapi ia lahir dalam keadaan kosong. Tanpa pengetahuan tentang Tuhan. Ya, seakan-akan begitu. Bahkan ataupun kalau dia ada pengetahuan tentang Tuhan, itu hanya taklid dengan lingkungan. Ikut-ikut. Tapi tokoh-tokoh mereka mengatakan dalam bab akidah itu tidak boleh bertaklid. Ya, tidak boleh bertaklid. Inilah. Kan? Tidak boleh bertaklid dalam arti kalau dia bertaklid imannya tidak sah. Tidak sah. Sehingga menjadi kafir, atau minimal imannya sah tapi dia melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Ya, kesalahan atau dosa orang karena beriman kepada Tuhan hanya dengan taklid. Taklid itu maksudnya diikut saja. Ikut bapaknya, ikut ibu dia. Tidak dari ilmu. Tidak dari ilmu atau nazar. Kalau yang digambarkan Al-Quran, manusia datang, begitu dia sudah akil balik, ilmu itu sudah ada. Orang yang sudah punya ilmu tidak perlu taklid, tidak perlu nazar pula. Dia sudah tahu. Macam rumah ini sudah depan mata, sudah. Tidak perlu cari bukti lagi. Bagi mereka yang masuk Islam, yang mana mereka ini ataupun yang beriman, kerana mereka memang telah di atas keyakinan tentang Tuhan dalam diri mereka.
Mereka tak tahu semua argumentasi yang dikemukakan oleh ahli-ahli kalam seperti yang dikemukakan oleh As-Sanusi dan seumpamanya. Adakah akidah mereka sah? Ya, menurut perspektif Sanusi. Asy'ariyah. Ya. Ya, jadi tadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan akidah dia sah, tetapi dia melakukan kesalahan, Dosa. dosa, atau ada yang lebih ringan, khilaful aula. Jadi Menyelisih yang lebih utama. menyelisih yang lebih utama. Tapi yang menjadi pemahaman belakangan yang dibakukan itu imannya tidak sah, sehingga harus dengan dalil. Sebagian dikatakan kepada mereka, lantas orang sekian banyak imannya tidak sah. Nah, karena mayoriti mereka tidak beriman berdasarkan Dalil. dalil. Dalil-dalil yang dibahaskan tadi. Ya, dalil-dalil yang dibahas tadi yang juga sebetulnya bermasalah. Ya. Sebagian mereka kata, jangan sibukkan aku dengan urusan Orang awam. jumlah. Tak masalah jumlah ini imannya tidak sah. Artinya kalau Tidak ada mempengaruhi pendapat. Artinya kalau ada orang yang pergi lebih mendalam, jika tidak dibendung ataupun dikawal itu, dia mungkin pergi membuat kesimpulan tentang ramainya orang yang tidak masuk ke dalam daerah iman. Dan ketika disanggah dengan itu dia bilang la taktaras alayya bikasrati ahli nar. Nah, ini kesimpulan yang cukup parah. Berangkat dari keyakinan bahwa manusia tidak dibekali oleh Allah dengan ilmu mengenai Allah. Ya. Nah, tapi tidak semua Asy'ariyah seperti itu. Ada pula seperti Abul Fath Asy-Syahrastani berpandangan bahwa keimanan atau pengenalan kepada Allah itu fitri. Nah, Itunya dalam Asy'ariyah sendiri pun dalam menentukan kepercayaan dan etikot itu sendiri pun berbeza-beza. Berbeda-beda. Nanti mungkin bisa kita lanjut apa sebetulnya dalil bagi Asy'ariyah menetapkan adanya Tuhan. Karena Abu Abdullah Ar-Razi itu dalam banyak buku termasuk di buku Pamungkas beliau. Pamungkas itu buku akhir yang jadi buah pikiran selama perjalanan pemikiran lama. Beliau mengatakan secara ringkas dalil-dalil kalam dan falsafah tentang keberadaan Tuhan itu hanya 6 saja. Hanya ada 6 dalil yang bisa dihasilkan. Ini pun bisa diringkas sebetulnya 4. Ya. Yang pertama adalah al-istidlal ala wujudis soni', ya. Berdalil akan adanya Allah dengan hudutsul ajsam, dengan jism dan bahwa jism itu baru. Satu. Yang kedua dengan hudutsus sifat, bahwa sifat-sifat itu baru, maka semua yang punya sifat ya, berarti juga baru, sehingga butuh pencipta. Sifat-sifat tertentu. Lalu kemudian berdalil dengan imkanu al-ajsam, bahwa jism ini mungkin. Mungkin itu karena dia punya tarkib, ya tersusun dari 2 bagian, ya, sehingga dia tidak mesti ada karena tergantung dengan bagian yang lainnya. Atau hudusu imkanu as-sifat, bahwa dia punya sifat maka sifat ini kontingen atau mungkin. Ar-Razi menyimpulkan ini saja, 4 dalil ini saja yang bisa dihasilkan oleh mutakallimin dan falasifah. Tetapi yang banyak digunakan kalam dan falsafah. Kalam dan falsafah gabungan. Yeah. Itu hanya menghasilkan 4 dalil. Tetapi yang tidak mereka pakai justru dalil dengan hudutsus sifat. Itu boleh menyebutnya begitu. Dalil hudutsus sifat al-istidlal ala wujudis soni' bi hudutsis sifat. Beliau kata dalil ini justru melimpah di Al-Quran. Al-Quran banyak menceritakan air berubah menjadi awan. Awan kemudian berubah menjadi air lagi. Ya. Air sperma berubah menjadi janin. Ya. Kemudian nanti janin meninggal mati menjadi tanah lagi. Sifat-sifat dia berubah secara total. Ini menunjukkan bukti adanya pencipta yang mengatur perubahan itu. Dan di alam ini setiap hari ada ribuan jutaan perubahan. Ya kan? Satu saja itu sudah menunjukkan adanya pencipta. Dan itu yang melimpah di Al-Quran, kata Ar-Razi. Itu pula yang digunakan oleh para nabi, kata beliau. Tapi itu tidak digunakan oleh
mutakallimin tidak digunakan oleh falasifah. Mereka justru berdalil dengan 3 dalil yang lain tadi, yang satu persatunya punya masalah besar. Ya. Ini baru bab nak beriman dengan kewujudan Tuhan. Ya, baru. Jadi, okey, secara ringkas lah. Dalam Ustaz mendepani masyarakat awam, secara umumnya kerana selalu dakwaan yang dimomokkan, yang selalu dinyatakan, umat Islam ini majoritinya Asy'ariyah. Di Malaysia ke di dunia ni mazhab yang terbesar Asy'ariyah bersama dengan Jamaah Sawadul A'zam dan sebagainya lah. Majoritinya Asy'ariyah. Yang bukan Asy'ariyah ni dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, dia nak ke arah itu. Benarkah masyarakat awam ini memahami dan beriman dengan akidah itu dalam pendekatan Asy'ariyah? Yang mereka pun sulit nak Ya. sebut. Yang mereka juga sulit nak sebut tu. So yang kita mendengar pun agak penat je. Ya, jadi satu mazhab itu bisa diidentifikasi. Kita kena identify seseorang ini bermazhab A atau B. A atau B. A atau B. Itu dengan satu dari 2 cara. Pertama, dia memang mengaku seperti itu. Mazhab Syafi'i. Maka kita katakan dia Syafi'i. Walaupun dia tak faham, dia mengaku ya? Ya, pertama nanti bisa dicek. Ya. Saya Maliki, kita bilang dia Maliki. Nah, satu. Yang kedua, dia tak ada cakap macam tu, tapi kita tahu isi pikiran dia, pemikiran dia, pandangan dia sama cocok dengan mazhab tersebut dalam masalah-masalah yang khas mazhab itu. Bukan dalam masalah yang umum. Kalau dia kata saya bersyahadatain, kita tidak bisa simpulkan bahwa dia Maturidi atau Asy'ari, karena itu semua begitu. Ya, harus perkara-perkara yang khas mazhab itu. Yeah. Tapi kalau dia kata Al-Quran itu makhluk, Asy'ariyah. Nah, itu pun tak khas Asy'ariyah. Pasal Mu'tazilah pun juga. Mu'tazilah, bahkan Asy'ariyah secara statement lafal mengatakan Al-Quran ghairu makhluk. Ya, tapi nanti ada rincian. Nah, jadi yang kedua ini yang lebih akurat. Ya. Tapi kalau yang pertama itu bisa kita katakan dia Asy'ariyah, ya, dia Asy'ari. Kalau mengaku saya Asy'ari, tapi kita kena cek kecocokan pandangan dia. Kalau tidak, dia hanya mengaku saja. Artinya dia suka dengan mazhab Asy'ari walaupun tidak menggunakannya. Tidak menggunakannya. Islam pun ada Islam, kalau di kita di Indonesia nyebutnya Islam KTP. KTP itu kartu tanda penduduk. Dia tulis Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak zakat, tidak Malaysia puasa. dipanggil Islam IC. Islam IC, ya. Dekat pengenalan IC. tadi Islam. Sama KTP. Nah, itu. Dan yang seperti itu tidak muktabar, ya. Tidak jadi pertimbangan. Tidak boleh jadikan kayu ukur. Ya, tidak boleh jadi kayak itu. Sepertinya kisah bila Ustaz sebut tu, ada satu kisah Ibn Kathir mengaku dia adalah Asy'ari. Apa kata siapa yang menyebut apa, Ibn Qayyim apa yang Burhanuddin. Burhanuddin, okey. Dia mengatakan kalau bulu menutup seluruh badanmu, engkau mengatakan kau Asy'ari, tidak ada yang percaya kerana kau adalah anak murid Ibn Taimiyah. Maksudnya perlu melihat kepada pegangan. Tapi itu ada sedikit berbeda karena Imam Ibn Katsir itu merasa Al-Asy'ari di akhir hayatnya sudah kembali ke mazhab Ahlussunnah, ke mazhab Al-Hadis, ke mazhab As-Salaf As-Saleh, sehingga apabila beliau mengatakan saya Asy'ari, referensinya itulah ke Asy'ari di akhir hayatnya. Dan dia mencatatkan itu, ya. Ya, mencatatkan itu. Ya. Okey. Boleh? Ya, sila. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Sila. Okey, Dr. Ruzaimi, dalam hal ini antara benda yang kita sebut dalam masyarakat kan, Dr. Ruzaimi ada buat kajian sikit lah kan, buat undian tu. Ada yang kata nak tahu tentang akidah masyarakat tak boleh buat macam tu. Tapi daripada dapatan tu memang bukan Asy'ariyah yang difahami oleh masyarakat awam kan. Cerita sikit, dan kalau boleh nak jawab pun kita bagi ruang lah untuk jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad. Saya bersama Datuk Mufti dan juga Ustaz Nidal yang bersama kita pada malam ini. Sebenarnya apabila ramai di kalangan asatizah
di Malaysia ini dan mungkin juga di Indonesia yang mengatakan Asy'ariyah itu adalah majoriti pegangan umat Islam bukan saja di Malaysia tetapi di dunia. Itulah selalu yang kita dengar, Asy'ariyah ini pegangan majoriti. Asy'ariyah ini pegangan majoriti. Asy'ariyah ini pegangan majoriti dan selalu disebut perlis ini adalah pegangan minoriti, satu pegangan yang asing, pegangan yang ganjil dan sebagainya. Jadi kita nak buktikan adakah yang mengatakan Asy'ariyah ini pendapat majoriti itu benar ataupun tidak. Jadi kita tanyalah kepada netizen. Yang mana netizen yang dianggap sebagai termasuk dalam majoriti itu, adakah mereka faham apa yang dikatakan sebagai Asy'ariyah itu? Pertama tadi Datuk Mufti dah sebutlah, memang bila disebut dalam khutbah-khutbah Jumaat, kekalkanlah kami berada di atas pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di negeri Johor umpamanya disebut, di negeri Perak juga ada yang mula menyebut. Jadi sebahagian daripada rakan-rakan bertanya kita, apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ada juga yang tersilap sebut, apa dia kata, Ustaz boleh tolong hurai sikit apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah? Kan Asy'ariyah. Kan ada juga yang menyebut Asyiah dan sebagainya, menunjukkan mereka itu juga sebenarnya tak faham. Jadi nak membuktikan kepada asatizah yang di Malaysia ni yang selalu ada perasaan syok sendiri, kan? Ustaz Nidhal sebut pede kan, percaya diri. Maksudnya dia terlalu confident mengatakan Asy'ariyah ini adalah pegangan majoriti, Maturidiyah ini adalah pegangan majoriti umat Islam. Jadi kita tanyalah soalan yang biasa dibahas oleh golongan Asy'ariyah. Sebab saya sendiri belajar akidah Asy'ariyah sewaktu berada di Jordan dulu dengan Syekh Abdul Malik As-Sa'di, dan ini benda yang memang diajar oleh mereka yang mengaji akidah Asy'ariyah, iaitu Al-Quran yang berada di dalam mushaf bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Ustaz Nidhal pun bantu jugalah dalam meletakkan wording tu, kan? Sebab nak tanya Ustaz Nidhal, kita nak betul-betul wording tu tidak mengelirukan. Inilah pegangan Asy'ariyah. Adakah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada surah Fatihah sehingga surah An-Nas itu yang ada dalam mushaf itu adalah kalam Allah ataupun makhluk? Daripada poll itu, daripada undian yang dibuat, 7,000 orang menjawab Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan makhluk. Hanya yang terdiri dari surat-surat itu. Terdiri daripada surah-surah itu. Terdiri daripada huruf-huruf itu kan. Bukan, mereka menganggap itu bukan makhluk. Jadi hanya beberapa, tak sampai 1,000 yang menjawab. Masa itulah tak sampai 1,000 yang menjawab ia adalah makhluk. Maksud yang jawab ia adalah makhluk itu adalah benar-benar Asy'ariyah. Dan kita tak marahlah sebab dia pegang dengan akidah Asy'ariyah dan itu yang dipelajari. Tetapi bagaimana dengan 7,000 orang? Dan saya menulis, selepas itu saya tulis, saya kata ini petunjuk yang menunjukkan bahawasanya ini sebagai satu petunjuk. Petunjuk ni qarinah. Saya tak kata ia adalah satu bukti yang solid yang mengatakan mesti kita percaya. Tak. Ia hanya satu indikator. Petunjuk yang boleh kita buat kajian. Menunjukkan bahawasanya orang awam kebanyakannya bermazhab dengan mazhab Ahlul Hadis yang mengatakan Quran itu adalah kalam Allah tanpa dibahaskan secara mendalam seperti mana yang dibahaskan oleh puak-puak Asy'ariyah. Kan? Jadi tapi bila kita keluarkan benda ni, sebahagian daripada penuntut ilmu Asy'ariyah mula membantah saya. Bantahan kepada Rozaimi Ramli, bantahan kepada Rozaimi yang tidak faham. Jadi saya pun baca tulisan tu, bila saya baca lah saya kata, dia ni nak bantah apa? Apa yang saya tulis sama dengan apa yang ditulis. Cuma dia kata saya nak bantah Rozaimi tapi hasilnya sama. Apa dia? Quran yang dikatakan kalam Allah Taala itu hanya ada pada Allah. Yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf, yang tidak berjuzuk. Kan? Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hanyalah ibarah anil kalami nafsi. Ia hanya satu petunjuk yang menunjukkan kalam nafsi Allah Azza wa Jalla. Yang tidak berhuruf, yang qadim. Jadi, saya tak nampak bantahannya di mana. Dia seolah-olah macam bantahan yang mengandungi persetujuan. Mungkin dia bimbang orang awam sudah mula pelik dengan pandangan dia. Jadi dia kata, tak apalah kita setuju dengan Rora pun, kita terpaksa kata kita bantah dia. Kan? Sebab itu, kalau betul apa yang saya buat salah,
Kalau betul apa yang saya buat salah, tolong bagi tahu kat mana salah. Sebab saya nukil daripada Al-Baijuri. Saya nukil daripada Baijuri yang mengatakan benar. Tapi biasalah Asy'ariyah dia kata tidak boleh menyebutkan Quran ini makhluk illa fi maqami ta'lim. Disebutkan. Kerana mungkin dia tak nak orang awam terkeliru. Tapi sebenarnya akidah ini nak dibawa ke mana? Akhirnya untuk apa? Untuk kita beriman. Itu persoalan besar tu. Untuk apa? Untuk apa? Jadi kalau dikatakan Quran ni, ada juga yang berdalilkan, dia kata tak mungkin Quran ini bukan makhluk kerana dia berbahasa Arab. Bahasa Arab itu kan makhluk. Kalau ada orang boleh tahu, orang lain tak boleh tahu, macam mana nak jadikan mazhab orang awam? Kalau betul Quran itu berbahasa Arab, jadi tak boleh untuk mengatakan Quran itu qadim kerana dia berbahasa Arab dan bahasa itu makhluk. Bagaimana dengan nama Allah? Allah ada nama kan? Makhluk. Lafaz Allah itu bukan daripada bahasa Arab. Makhluk. Jadi membuka pintu yang lebih besar. Akhirnya kita akan mengatakan banyak perkara-perkara yang kita tak anggap sebagai makhluk pun dah jadi macam makhluk dah. Kalau dia kata kalau Quran tu Allah ke? Kalau bukan Allah mesti dia makhluk. Habis tu sifat-sifat Allah Allah. Jadi dia akan membuka pintu yang lebih besar. Jadi sebab itu Imam Ahmad tak suka bahas isu ni. Quran itu kalamullah. Stop. Sampai di situ saja. Tak perlu dibincang terlalu mendalam kerana ia akan memeningkan orang awam. Dan itu orang awam percaya kepada Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Jadi ada jugalah sebahagian daripada orang yang tak faham ni, dia kata apa? Dia kata Quran ni, Islam ni, Al-Quran, sunnah, ijma' qiyas. Tapi Bekau dapat awam. kat geng-geng ni, Islam itu Quran, sunnah, ijma' qiyas, netizen. Ini masalah dia. Masalah kita nak kaji pemikiran dan pemahaman orang awam. Bukan kita nak cari dalil untuk Islam. Kita nak tengok pemahaman orang awam. Dan ada satu artikel jurnal yang ditulis mengkaji tentang kefahaman pelajar pengajian Islam di Universiti Melaya tentang sifat 20. Ramai tak faham pun sifat 20 ni. Dia buat kajian tentang sifat 20, ramai yang tak faham. Banyak isu-isu dalam sifat 20 yang menjadi asas dalam mazhab Asy'ariyah. Pelajar di Institut Pengajian Tinggi Malaysia, Universiti Melaya. Bukan universiti yang bertaraf bawahan. Universiti Melaya ni antara universiti yang terkemuka lah. Yang milih pelajar-pelajar yang terbaik dalam SPM. Belajar di sana. Belajar ilmu-ilmu agama. Yang mana mereka mempunyai keputusan SPM yang baik. Keputusan SPM ni Ustaz, sijil pelajaran Malaysia sebelum masuk ke universiti. Jadi masuk belajar SPM dengan result yang baik, masuk Universiti Melaya, juga tidak memahami isu-isu sifat 20 dengan baik. Jadi macam mana kita nak kata Asy'ariyah ialah pegangan majoriti? Kerana kita bukan kaji perleh. Kalau kaji perleh boleh tahan lah. Kita kaji Universiti Melaya yang datang daripada segenap negara, segenap pelosok negara, daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Perlis, daripada Johor, semua berhimpun di Universiti Melaya, buat kajian secara rawak. Dan undian doktor pun satu Malaysia kan? Umum. Dan kalau dikira, ada juga yang kata kalau ikut sampling 7,000 banyak. Kalau ikut sampling. Mungkin ada yang kata lah ini agak bias sebab pengikut Dr. Rozaimi dia ramai yang salafi. Tapi sebenarnya sampling 7,000 tu besar lah. Kan kita nak nafikan macam mana? Kan? Kecuali ada kita buat undian yang lain di platform yang lain boleh membuktikan 10,000 mengatakan Quran yang ada dalam mushaf itu makhluk. Dan kita boleh uji dan cabar. Tapi ada siapa-siapa cabar? Mereka tidak cabar. Mereka hanya bantah yang berisi pengesahan dan sebahagian daripada mereka kata, janganlah tanya orang awam bukan faham. Dah selama ni yang kata pegangan majoriti masyarakat adalah Asy'ariyah. Siapa? Betul tak? Itu belum cerita pasal isu-isu yang lain, isu-isu kasb dan lain. Lagilah orang awam tidak memahaminya. Isu perbuatan Allah dan sebagainya. Jadi sebab itu saya kata isu Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sebenarnya daripada awal kita tak mau masuk pun berbincang. Tetapi apabila diasak pegangan Negeri Perlis, kita rasa kita kena bagi tahu sikit pada masyarakat apa itu Asy'ariyah supaya mereka kenal. Ustaz tak tanya orang yang menjawab makhluk itu, macam mana Allah ciptakan Al-Quran? Dengan kun yang juga kalam ke? Atau dengan apa? Dan kunnya itu makhluk atau bukan? Betul juga. Dia sebenarnya isu ni ialah kalau ada katalah orang mau faham cara Asy'ariyah. Pada saya tidaklah antara dia cakap, tapi apabila dia jadikan itu pengukur kepada akidah orang.
Kalau awak tak mau faham macam mana saya faham Tuhan, seperti falsafah, artinya awak telah terkeluar daripada ahli sunnah dan sesat. Dan sebenarnya macam kita dah sebut, tujuannya itu lain. Tujuannya kerana dia berbeza dengan kita bab-bab yang lain. Bab-bab isu yang amalan sunnah dan tak sunnah yang lain. Jadi dia mencari satu senjata, dia berjumpa dengan senjata ilmu kalam ni yang telah menjadi pegangan Asy'ariyah dalam beberapa hal yang dia pun sebenarnya bukan menguasai Asy'ariyah tu. Dalam beberapa bahagian saja. Dan dia menyatakan ni ada kelompok ni yang mengaku mereka aliran ahlul hadis ataupun seumpamanya yang menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Pasal apa mereka samakan Allah dengan makhluk? Kerana mereka kata mereka menerima ayat Allah ada tangan, Allah ada wajah, menerima seadanya ayat itu. Tapi sedangkan orang yang menerima itu telah menyatakan laisa kamitslihi syai', Allah tak sama. Tak sama. Kalau ikut Asy'ariyah, mereka juga kata bagaimana dengan tadi yang disebut Tuhan mendengar dan melihat. Makhluk juga mendengar dan melihat. Adakah Tuhan sama dengan makhluk? Asy'ariyah kata tak, kerana melihat dan mendengar dia tidak seperti itu. Tapi kalau Mu'tazilah itu telah menyamakan. Sebab itu soal mendengar dan melihat itu telah dijadikan isu oleh Mu'tazilah untuk disatukan dengan zat. Soal melihat Allah umpamanya. Melihat Allah, Mu'tazilah tidak melihat Allah. Kan? Juga Syiah juga tidak melihat Allah. Kerana itu juga ada. Tapi Asy'ariyah dengan ada kalau bisa perincian. dilihat sama dengan makhluk. Kalau lihat sama dengan makhluk. Tapi Asy'ariyah kata ada pula caranya yang mana boleh lihat tapi perincian tak sama pula dengan makhluk. Tapi bukan seperti makhluk. Artinya Tak konsisten lah. tak konsisten. Kenapa awak tak terima saja idea apabila orang menyatakan Allah itu seperti yang disebut tentang dirinya Quran. Sama ada dia ada di aras ke apa, tapi dia tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Datuk, ada benda yang menarik tu. Cerita pasal melihat Allah ni. Waktu perbahasan di mana Allah, Asy'ariyah, sebahagian daripada asatizah Asy'ariyah mengatakan Allah tidak bertempat. Maksudnya ketika kita bertanya kepada tokoh Asy'ariyah, ketika Allah menciptakan alam, Allah cipta di luar zatnya ataupun di dalam, dia kata tidak bertempat. Dia tak mau jawab. Dia kata Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat dan kita tak boleh kata kita di luar ataupun di dalam, berpisah ataupun bersekali, tak boleh kerana Allah itu tidak bertempat. Tapi baru-baru ni ketika berbicara tentang melihat Allah, dia mengatakan apa? Kita melihat Allah di luar badan kita. Maksudnya Allah dah di luar lah. Dah bertempat balik. Kadang-kadang mereka terlupa mazhab mereka. Pernah berlaku di Malaysia. Dalam khutbah mereka kata ketika Nabi SAW Mi'raj untuk bertemu dengan Allah. Mereka sebut. Kemudian mereka tarik balik. Kerana artinya ketika mereka terlupa tentang falsafah itu, mereka kembali kepada fitrah. Mereka kembali kepada fitrah. Dan orang tak mempertikai pun, bukan orang menempatkan Tuhan dan seumpamanya. Menerima seadanya seperti yang Allah khabarkan dirinya. Dengan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Apabila dia sentiasa fikir, dulu dalam lawak jenaka Arab ni dia kata Ra'sudik kan. Pernah dengar kan? Huwa mislu Ra'sudik. Satu orang buta, dia celik sekejap. Dan yang dia celik tu hanya dia lihatlah kepala ayam. Lepas tu dia buta semula. Jadi apa saja yang orang tanya, apa yang ada? Gajah. Huwa mislu Ra'sudik. Adakah dia seperti kepala ayam? Jadi itu saja yang ada dalam gambaran dia. Dia menganggap oleh kerana dia telah hidup dalam alam makhluk, kalau Allah itu dikatakan berwajah, sama dengan makhluk. Jika sekiranya Allah itu berkata-kata, sama dengan makhluk. Jika Allah itu menuturkan, berbicara dengan Musa, sama dengan makhluk. Jadi dia terpaksa takwil itu, kalam nafsi, berbagai-bagai telah menjadi masalah. Padahal dia kembali saja pada asas, Allah itu segalanya tidak sama dengan makhluk. Biarlah apa pun ayat yang Allah gunakan. Kerana Abu Jahal tak timbulkan isu ni, Abu Lahab tidak timbulkan isu ni, semua orang tak timbulkan isu ni pada zaman orang menentang Nabi. Padahal mereka menentang Nabi, mencari macam-macam alasan untuk mempersendakan Nabi. Mereka tak nampak ruang nak mempersendakan ini. Kerana dia tahu asalnya Muhammad telah letakkan laisa kamitslihi syai'. Datuk melihat perbahasan sifat 20 ni dalam masyarakat ni memang diajarlah. Tapi dalam masa yang sama kita tengok
kepercayaan kepada bomo kan, dalam mutakhir ni khurafat, kubur dan sebagainya itu juga dahsyat. Seolah-olah macam dia tak ada nak dibawa. Itulah yang mereka nak sibuk tentang sangat. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu seolah-olah menjadi salah besar. Dan ini kita akan bicarakan dalam podcast yang lain. Agenda penyentuhan agama. Yang kenapa nak dibuang 3 hal ini. Okey. Itu yang mereka bahaskan. Mereka tak bahaskan tentang tangkal-mangkal, tentang sebahagian khurafat itu jadikan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, Harus. satu sifat harus, 41 digabungkan, dijadikan rajah, dijadikan tangkal. Ada di Malaysia, ada macam-macam lagi. Itu tak kira bomoh Mak Zain itu lagi, dan tak kira lagi Mama Ghufran yang mengaku dia Syairah Maturidiyah. Bahasa semut lagi. Bahasa semut. Kesemuanya mereka itu menggunakan, kerana bukan kita kata apa yang dibahaskan tentang sifat 20, 13 ataupun 7 sebelum itu langsung tidak ada fungsi dalam perbahasan itu. Ada asas yang menyebabkan mencetuskan perbahasan itu, ada isunya yang dibangkitkan. Tapi apabila isu tu nak dibawa, dijadikan semua orang awam kena faham seperti itu. Padahal orang awam tu tak terlibat pun dengan, dia tak pernah baca buku Aristotle, dia tak pernah baca buku Plato, dia tidak pernah terkena tempiasan falsafah seperti yang terkena pada zaman Baghdad. Untuk apa? Kerana dia nak diheret kepada itu. Dia telah beriman secara fitrah. Dia telah lahir, dia tahu daripada kecil. Tak terkena berapa ramai orang yang dengar ini, kalau kita bahas, yang dalam netizen ke, di kalangan golongan agama, yang terbabit dengan isu-isu Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah dalam masalah ayat sifat. Berapa orang dalam kalangan umat Islam? Ada 10%? Tak ada pun. Saya ingat mungkinlah kalau paling banyak 10%. 90% kalau umat Islam tak tahu hal ini. Mereka tahu Allah itu, mereka baca Allah, berdoa, mereka mengangkat tangan, mereka membaca Al-Quran. Ketika mereka menyebut Ar-Rahman, mereka doa Tuhan di atas aras. Mereka tak pernah terbayang Tuhan sama ada duduk di atas aras, kemudian sama dengan makhluk seperti mana ustaz-ustaz bersirah. Tak ada mereka. Tak ada. Fitrah mereka telah menafikan hal itu. Yang adalah iman, kepercayaan kepada kewujudan Tuhan yang Maha Agung. Tak ada pun. Tak siapa nak terbayang Allah macam bertangan. Hatta apabila mereka menyebut Allah Yadullah, mereka terima bahawa Allah dengan segala kebesarannya, dengan makna yang layak baginya. Tak ada siapa pun terbayang tangan, seperti mana yang Syekh Azhar kata, bila kata ada tangan nanti akan ada tulang belulang. Tengok dia sebut tulang belulang, nanti akan ada juga darah. Melazimkan benda. Dia melazimkan apa yang tak dilazimkan, apa yang tak dianggap, tak disebut oleh orang-orang yang menyebut bahawasanya kita menerima, menyifatkan Allah seperti yang dia sifat dirinya dalam kitab dan sunnah. Itu kan ada riwayat dalam Sahih Muslim, kilta yadaihi yamin kan. Kedua tangan Allah Taala itu kanan. Mereka lukis patung yang dua tangannya di belah kanan. Lepas tu mereka anggap kita musyabbihah. Sedangkan yang musyabbihah itu ialah yang melukis itu. Dia yang membayangkan Allah dengan makhluk. Tidak pernah terbayang dalam akal Muslim yang sejahtera akidahnya, bila disebut oleh Nabi kedua tangannya kanan, kita tak pernah fikir dan tak pernah bayang bagaimana kedua tangan itu kanan. Kerana itu adalah sifat makhluk kalau kita lukis. Macam kita kata Facebook, muka buku. Tak ada orang yang tipu di mana hidungnya, di mana matanya, tapi orang menerima kewujudan Facebook itu. Orang tak kata wujud itu sebenarnya tidak wujud, hanya satu kata-kata saja yang sesuai. Tak ada. Memang orang wujud. Tak takwil. Memang wujud dengan sifatnya. Orang tak tahu yang mana hidung yang mana telinganya. Dan mereka pun guna dalam Facebook dan menjahanamkan Facebook orang lain. Dengan menggunakan titik-titik yang tidak benar. Okey. Tapi itulah, bila sampai pada Tuhan, mereka begitu sekali pemikiran tajsim begitu kuat dalam fikiran mereka. Mereka tak boleh bergerak dengan ayat-ayat ini. Sehingga mereka menyatakan, kalau kita sebut, kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bila orang tanya mereka macam Allah mendengar, awak mendengar, awak sama dengan Allah atau Allah sama dengan awak? Oh, mendengar lain. Kenapa awak tak apply saja kepada ayat-ayat lain itu? Mungkin Ustaz Nidhal lebih detail dalam hal ini. Saya nak sebelum tadi terlupa, saya bagi pujian lah pada Ustaz Nidhal di atas kesungguhan kajian. Saya ingat kata tokoh-tokoh Asy'ariyah di Malaysia kan, mana-mana yang mendengar, di Indonesia juga. Saya rasa mereka sendiri
belum tentu mengkaji Asy'ariyah seperti Ustaz Nidhal. Kaji dan membaca bahan-bahan Asy'ariyah dengan sesungguh-sungguhnya. Dan ini satu contoh yang baik untuk semua orang, termasuk mereka yang berminat dengan aliran sunnah dan seumpamanya. Bahawa saya bukan sekadar menolak, tapi mengkaji dengan kajian yang begitu mendalam Dan memahami hakikat. dan memahami. Okey, antara soalan yang saya rasa perlu dijawablah sebab Datuk dah beri tazkiyah yang kukuh di situ. Benar atau tidak dakwaan yang mengatakan Asy'ariyah ada kaitan dengan Aristotle dan terkesan ada sumber perbahasannya dan sebagainya. Ada sanad. Ada sanad. Dan sebab kita nak dengar ni pasal ada yang menafikan, ada yang mengaku. Ada yang mengaku kata hukum apa Asy'ariyah makulat apa tu yang Makulat Asy'ariyah. makalah Asy'ariyah tu kan. Ada yang kata tak. Macam Syekh Sa'id Qudah kata menerima kata wujud ni tak perlu Aristotle, kita sendiri pun menerima wujud hukum-hukum tu kan. Macam mana? Ya, Kenyataan ni bakal kontroversi. jadi Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu hidup tumbuh kemudian menjadi lawan dari Mu'tazilah. Pada masa itu kemudian menjadi tokoh yang akhirnya punya mazhab sendiri. Masa itu tokoh seperti Ibnu Kullab, Al-Asy'ari dan juga Mu'tazilah secara umum adalah kontra dengan Aristoteles. Kontra dengan Plato. Iya, kontra. Bahkan punya karya-karya khusus yang mengecam mereka. Banyak kita temukan di turas Mu'tazilah yang lama. Bantahan terhadap Aristoteles. Bahkan seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar itu sangat merendahkan Aristoteles. Mengatakan sebagai orang yang tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Jadi mereka ini secara umum mutakalimin saat itu membantah falasifah. Termasuk membantah ikon-ikonnya. Aristoteles, Aristotle, Plato dan yang lain. Tapi mereka punya pemikiran tersendiri yang ternyata sebagiannya itu cocok dengan kekeliruan dari dibangkitkan oleh Aristotle. Yunani ini. Yunani. Misalnya konsep Tuhan yang statis, Tak bergerak. mover, menggerakkan tetapi dia tidak bergerak. Macam mana nak menggerakkan tapi dia diam? Itu Aristoteles punya konsep diterangkan oleh Ibnu Rushd mengatakan menggerakkannya bukan dengan melakukan apa-apa. Tapi alam ini punya rasa suka dengan Tuhan, maka mereka akan bergerak. Nah, itu dikatakan Tuhan menggerakkan dengan cara alam ini suka dengan Tuhan, maka alam pun bergerak. Untuk yatasyabbah bil ilah, untuk meniru Tuhan. Tuhannya diam saja. Bahkan tidak berbuat apa-apa, tidak menciptakan alam raya. Tidak menciptakan alam dunia. Jadi Tuhan dalam konsep Aristoteles itu bukan pencipta alam. Tentulah Mu'tazilah kontra dengan ide ini. Ya. Al-Asy'ariyah kontra dengan ide ini. Tapi kemudian dalam membantah falasifah, mereka membuat konsep-konsep baru yang ternyata konsep-konsep ini bermasalah. Contoh? Salah satunya mengatakan Allah tidak menyandang perbuatan. Dan itu salah satu inti dari mazhab Asy'ariyah. Ya. Perbuatan Allah itu terpisah dari Allah. Ustaz Mat bisa bayangkan bagaimana ada perbuatan dia lepas dari pelakunya. Misalnya ada dalam dunia manusia orang berjalan. Perbuatan berjalan ini ada pada orang itu. Tidak mungkin berjalannya di sana, orangnya di sana. Tidak mungkin, terpisah. Tapi itulah konsep Asy'ariyah. Kenapa ada konsep itu? Ini penting, pertanyaan penting. Kenapa ada konsep itu? Sebab mereka kembali tadi ke pembuktian adanya Tuhan. Mereka hanya punya satu dalil yang bisa diandalkan. Disebutkan oleh Al-Juwaini dalam Al-Irsyad. Dalil ini intinya adalah disebut dalilul a'rad. Intinya adalah sesuatu yang menyandang perkara baru itu pasti baru. Dia perlu pencipta. Maka penciptanya tidak boleh. Jangan sampai pencipta ini menyandang sesuatu yang diikat baru. Perbuatan pasti baru. Karena perbuatan didahului oleh iradah. Dia didahului yang lain maka dia pun baru. Jangan sampai Tuhan ini menyandang perbuatan. Maka rusaklah semua kaidah bahasa, kaidah akal sehat. Dalam bahasa kita tahu ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul.
Jadi Tuhan ini tak berbuat lah di sisi Asy'ariyah. Tidak menyandang mereka tidak bilang tak berbuat. Ha. Tapi itu jelas. tidak menanggung perbuatan. Tidak menyandang ya. Dia membuat perbuatan. Perbuatan ini tidak ada pada diri Tuhan. Tidak ada pada Tapi zat. perbuatan itu tak disandar kepada Tuhan. Ya, perbuatan ini disebut sebagai perbuatan Tuhan, tapi tidak ada pada Tuhan. Ya. Sulit dipikir masuk akal. Awam pun kalau ditanya Kerana pertama banyak isu lah kan. dan memang itu konsep bermasalah, bukan sekedar konsep yang rumit. Kalau rumit itu biasa dalam ilmu, orang awam tidak paham karena memang rumit. Perbahasan-perbahasan Tapi benar, isinya benar kalau dipahami. Ini bukan hanya rumit tapi bermasalah diperkarakan oleh mereka sendiri. Makanya Ar-Razi di dalam banyak buku ya. Termasuk sejak buku-buku kalamnya khas Asy'ari Al-Arba'in, apalagi buku-buku yang besar ya. Nihayatul Uqul misalnya, Al-Matalibul Aliyah, itu menyatakan bahwa ini tidak bisa dihindari oleh semua firqah. Bahwa adanya hawadits pada diri Al-Qadim itu tidak bisa dihindari. Mau lari kemanapun pasti akan terpaksa itu. Bertemu juga dengan isu itu. Bertemu juga dengan Yesus. Apa contohnya cara menghindari? Dalam akidah Asy'ariyah ada istilah ta'alluq. Ta'alluq ya. Kaitan. Ta'alluq. Jadi menurut mazhab Asy'ari Allah punya iradah. Punya kehendak. Ini orang semua sepakat. Ahlus sunnah Allah punya iradah. Tapi peliknya dalam mazhab Asy'ari iradah Allah hanya satu. Tak berjuzuk. Tidak berbilang, tidak berjuzuk. Jadi iradah menciptakan bumi dengan iradah menciptakan langit itu satu saja. Sama dengan iradah sama dengan iradah memberikan nikmat kepada manusia. Sama dengan iradah menjadikan satu hewan itu mati. Ini semua dianggap satu benda aja. Yaitu dianggap satu hal, yaitu iradah satu yang qadim, sudah lama. Jadi tidak ada iradah baru. Yang sedia kala. Yang sedia kala Yang dan azali. Azali, tidak berubah, tidak bertambah. Mereka nak mengelakkan Tuhan itu masuk dalam isu masa juga. Ya, dalam isu masa dan Isu perbuatan. masa. Dan perbuatan. Bila Ya. Tuhan telah masuk dalam perbuatan dan masa, ada permulaan. dan Lalu Tuhan ada pertanyaan. Ah. Lalu bagaimana munculnya hewan satu persatu, munculnya makhluk satu persatu? Mereka mengatakan yang baru itu ta'alluq. Jadi kaitan antara iradah yang lama memproduksi hasilnya, kemudian mengkaitkan lagi, itulah ada kaitan. Tapi mereka kata ta'alluq ini adami. Artinya sebetulnya tidak ada ta'alluq, itu hanya konsep saja. Kalau yang baru ini sesuatu yang tidak ada, sama dengan tidak ada yang tidak ada, sama dengan tidak terjadi apa-apa, tidak muncul hal baru. Nah, ini pun rumit dan sebetulnya memang tidak masuk akal. Maka salah satunya Ar-Razi, ya, saya lupa mungkin di kitab Al-Mabahith Al-Masyriqiyah, beliau menyanggah ini, mengatakan bagaimana mungkin ta'alluq itu muncul atau baru kalau muta'allaqnya tidak mengalami sesuatu yang juga baru. Tidak mungkin. Manusia misalnya, hari ini kita berbuat, ya, kita punya rencana besok akan berjalan, misalnya ke masjid. Pada saat akan terjadi, kita melakukan perbuatan itu. Kalau tidak melakukan perbuatan, hanya bersandar pada rancangan hari kemarin, tidak akan terwujud. Harus ada sesuatu baru yang dilakukan. Ketika seorang pencuri ataupun penzina melakukan kecurian atau kezinahan, perbuatan itu disandarkan pada siapa? Perbuatan itu kata mazhab Asy'ari qaimun bil insan, ada pada manusia, tetapi pelakunya Allah. Pelakunya Allah. Ya, jadi pelaku perbuatannya Allah, tapi perbuatannya ada pada diri pihak lain. Nah, ini pun tak masuk akal. Kalau saya yang berjalan, maka berjalan itu ada pada saya. Bukan ada pada orang lain, ada pihak lain. Yang disalahkan yang pembuat ataupun yang pihak yang memiliki? Yang pihak tadi. Yang disalahkan pihak tadi. Nah, pihak tadi ada caranya di dalam mazhab Asy'ari untuk deal dengan seperti ini. Dia disebut kasib. Kasib, ya. Nah, disebut kasib. Kasib itu bukan fa'il. Nah, ini pun bertentangan dengan bahasa, bertentangan dengan akal sehat. Ya, kalau secara pemahaman normal, kasib itu orang yang berupaya atau berbuat, ya, itu dengan cara melakukan perbuatan, lalu perbuatan ini menghasilkan
pahala atau dosa. Itulah kasab yang benar. Ya. Jadi perbuatan ini menghasilkan dosa atau pahala. Jadi iktasab atau kasabah, ada hasilnya. Ya. Hasil buruk maupun hasil baik. Tapi kalau perbuatan misalnya orang tidur, kemudian tangannya bergerak, itu dia berbuat, tapi tidak menghasilkan Dosa apa? dosa atau pahala, itu tidak disebut kasab. Artinya kasab itu fi'il. Sama aja. Sama, salah satu jenis fi'il. Nah, itu pemahaman yang benar. Tapi dalam mazhab Asy'ari dibedakan, kasab bukan fi'il, fi'il bukan kasab. Mainan bahasa untuk mewajarkan teori yang telah Itu mereka dari bina. teori, dan memang ada istilah di Quran, iktasab, kasabat. Nah, Jika saya menulis satu WhatsApp masa. ke Ustaz, saya mengutuk dan memaki Ustaz. Saya menulis. Yang salahnya siapa? Yang di Jadi WhatsApp. dalam mazhab ini yang disebut katib itu Ustaz, Ya, tapi alladzi fa'alal kitabah Allah. ya. Yang bertanggung jawab Ustaz. Yang kasibnya yang bertanggung jawab. Tak apa, mungkin Ustaz Nidal boleh cerita sikit. Tadi cerita bab iradah dengan ta'alluq. Tapi mungkin boleh dibahaskan tentang Allah bersifat melihat, tetapi melihat Allah Ta'ala itu qadim, dan ta'alluqnya itu mungkin boleh dihuraikan. Supaya Ketika Allah melihat, ketika kita sekarang Allah melihat. bagaimana Dia melihat Asy'ariyah sekarang memandang? atau dia Adakah melihat Allah pada sedang qadim? melihat kita ataupun bagaimana? Ya, kalau dalam konsep ini jadi pertama saya nak bagi tahu dulu. Melihat dan mendengar itu tidak disepakati sebagai sifat yang qat'i oleh Asy'ariyah. Ada sebagian Asy'ariyah meragukan sifat ini. Karena dalilnya katanya hanya dalil sam'i, bukan dalil akli. Kalau dengan dalil akli cukuplah ilmu, sifat ilmu. Tidak perlu ada sifat melihat atau mendengar. Karena itu sudah diwakili oleh sifat ilmu dan tidak ada dalil baru. Ini satu. Ya. Tapi bagi Asy'ariyah yang menetapkan kedua sifat ini, ya. Khilaf di kalangan Asy'ariyah. Ya, itu tadi ada khilaf. Ya kita kena tanya orang awam ikut yang mana? Allah melihat atau tidak melihat? Kamu melihat, kamu mazhab Allah melihat, kamu mendengar, atau kamu hanya mazhab Allah berilmu saja? Kemudian ada dua isu terkait dengan melihat dan mendengar. Yang pertama, yang Allah melihat itu kapan? Apakah bila? Apakah ketika yang dilihat sudah ada atau sebelum yang dilihat ada? Okay. Kalau dia bilang melihatnya itu qadim, sudah semenjak dahulu. Ustaz kena terjemah sikit qadim tu, ke orang awam yang dengar ni tak faham. Qadim itu eternal. Sedia ada. Sedia ada. Sebelum tak ada kaitan Sebelum dengan, yang lain-lain. tak ada kaitan dengan masa, dengan dengan tempat, dengan apa. Kalau ditetapkan Allah melihat secara azali atau secara qadim, artinya Allah sudah melihat datuk sebelum datuk ni ada. Itu tak masuk akal. Bagaimana bisa dilihat dia tak ada? Itu bukan melihat. Itu mengetahui bahwa dia nanti ada. Ya. Kalau melihat itu harus yang dilihat memang sudah ada. Nah. Karena dia nak mengelakkan Allah termasuk di dalam sistem masa itu, ya. Ya. Terikat dengan masa. Kalau diharuskan atau dimestikan melihat itu yang dilihat ada, maka berarti sebelum adanya objek itu Allah belum melihat. Setelah adanya objek Allah melihat. Jadi kalau objeknya hilang Allah tidak lagi melihat dia. Kalau sebelumnya tidak melihat, kemudian melihat, lalu tidak lagi melihat, berarti ada yang baru bagi Allah. Ada yang baru bagi Allah. Ini yang berusaha dihindari akhirnya dengan istilah tahayyu. Jadi sifat melihat itu sifat qadim, tapi hanya potensi. Sama lah dengan isu mendengar. Bukan itu yang disebut aktif. ta'alluq soluhi itu. Ya, kemudian ada ta'alluq soluhi, lalu ada ta'alluq tanjizi. Nah, yang baru itu adalah ta'alluq tanjizi. Tapi ta'alluq tanjizi ini kembali lagi katanya perkara yang tidak ada. Itu soal melihat dan juga sama juga soal mendengar, kan? Ya, sama dengan yang sama. Itu isu pertama. Isu kedua dalam konsep Abul Hasan al-Asy'ari, dan ada khilaf pula ini di kalangan Asy'ariyah. Beliau mengatakan semua yang ada bisa dilihat. Jadi suara pun bisa dilihat. Ya. Dan semua yang ada bisa didengar. Warna pun bisa didengar. Coba tanya orang awam, apakah warna bisa didengar oleh Allah? Orang buta pun boleh dengar warna lah begitu. Ada ungkapan Allah mendengar
penglihatannya dan melihat pendengarannya. Karena penglihatan Allah ada, pendengaran Allah ada, maka semuanya bisa dilihat. Semuanya bisa didengar. Semuanya bisa dilihat, bisa didengar. Bisa didengar, mendengar suara, mendengar warna, ya, mendengar rasa asin. Masih. Mendengar rasa asin. Karena rasa asin ada, maka dia pun didengar. Ini karena konsep-konsep mereka tidak punya poin untuk dijadikan sebagai objek melihat dan mendengar, ya, kecuali al-wujud. Maka semua yang wujud bisa dilihat dan bisa didengar, lalu tidak ada perbedaan jelas antara mendengar dengan melihat. Kalau semua yang dilihat bisa didengar, semua yang didengar bisa dilihat, lalu apa beda makna dua sifat nih? Kembali kepada satu makna mereka, yaitu ilmu lah. Ilmu akhirnya. Makanya sebagian kalang mutaakhirin tidak lagi semangat memperkuat dua sifat ini. Lalu dikatakan dalilnya hanya sam'i. Kalau dalil sam'i ya ditafwid. Itu kembali kepada isu asal ya, Mu'tazilah tentang masalah mendengar dan melihat itu artinya begitu kuat pengaruhnya di dalam perbahasan Asy'ariyah itu sendiri ya. Di dalam nak merongkaikan apa yang telah ditimbulkan oleh ini semua karena lari dari menetapkan sesuatu yang baru pada diri Allah. Sebab Allah itu qadim, zat yang qadim tidak boleh lekat pada zat yang qadim, itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Itu pun kaedah yang mereka buat. Ada pelik ya. Kalau kita lihat kenapa seperti itu, mereka mengatakan kalau sesuatu yang qadim itu ada dengan hal baru, berarti ada hal baru yang berulang-ulang. Sekarang melakukan, sebelumnya lagi melakukan, dan seterusnya. Mereka kehilangan argumen a'rad tadi. Kehilangan bukti keberadaan Tuhan yang hanya tinggal satu. Sementara itulah modal utama mutakallim. Jadi secara nilai positifnya, mutakallim itu punya pekerjaan membuktikan keberadaan Allah. Lalu mereka bekerja hanya mendapatkan satu natijah, argumen. Kalau argumen ini dikorbankan, habis. Gugur yang lain. Gugur modalnya, tidak punya modal untuk membukti, runtuh semua. Itu. Runtuhlah Islam. Ini barang yang kita ada sekarang nih. Lihat nih. Ini telah ada atau sentiasa ada? Dari segi Asy'ariyah. Dari segi baru ada. Baru ada. Sebelumnya tak ada, kemudian ada. Kemudian ada, kemudian dia wujud lagi ataupun yang tadi dibawa kemudian. Ini ada isu lain lagi ya. Namanya al-aradu la yabqa zamanain. Jadi Asy'ariyah punya, Al-Asy'ari khususnya, Al-Baqillani juga, dan saya rasa sebagian Asy'ariyah tidak menerima ini, tapi ini menjadi dominan di dalam mazhab Asy'ari. Ada konsep bahwa arad itu aksiden atau sifat makhluk. Mungkin mudahnya begitu ya. Sifat makhluk dikatakan menurut Asy'ari, sifat makhluk itu, yaitu arad itu, tidak bertahan dua masa. Jadi kalau misalnya warna, ya, warna benda ini. Ini ada warna merah. Ini sekarang misalnya jam 12 ada warna. 1 jam lagi warna ini pun ada. Tapi warna ini tidak sama dengan yang tadi. Suatu yang berbeda. Bahkan bukan 1 jam. Beda menit pun beda. Bahkan beda saat atau second pun. Beda setengah detik, setengah menit pun beda. Jadi selalu berganti-ganti. Jadi bendanya, materinya tetap. Tapi warnanya yang di depan dato ini, itu berganti terus. Warna hitam saat ini tidak sama dengan warna yang tadi. Warna yang tadi hilang, musnah. Allah ciptakan lagi yang baru. Jadi Allah tanpa Allah berbuat. Allah sentiasa penciptaan itu berlaku. Tapi tanpa Allah yang mencipta. Tapi Allah melakukan apa-apa. Tanpa Allah menyandang perbuatan apa-apa. Supaya Allah tidak termasuk dalam pada alam yang baru. Aktivitas. Kalau orang awam normal kan kita katakan, apakah Allah setiap hari berbuat? Ya pasti berbuat. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Al-Hayyul Qayyum. Bagaimana menjadi Al-Qayyum bagaimana disebut Al-Qayyum kalau tidak mengatur, tidak berbuat? Maksudnya begitu sulit untuk memahami perbahasan falsafah Asy'ariyah, walaupun mereka menafikan, mereka mengambil daripada Aristotle dan semua, tetapi pukulan perbahasan Aristotle itu tetap melekat sehingga terbawa-bawa cara yang tidak sama. Semua, tapi ada inti yang bermasalah itu yang terbawa-bawa. Yang intinya sebetulnya kalau orang berpikir normal ya, Allah itu kan
mulai dari ayat pertama awal-awal dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin itu yang senantiasa mengatur alam. Bagaimana pihak yang senantiasa mengatur alam tapi tidak melakukan perbuatannya sendiri? Ya. Itu bukan Rabbun. Ya. Itu bahkan lebih buruk daripada aliran deism yang menganggap Allah berbuat tapi satu kali saja. Lepas itu tak ada campur tangan di alam. Menciptakan alam, setelah itu alam berjalan sendiri, tidak diatur. Ini lebih bagus dibanding sejak awal tidak pernah melakukan apa-apa pada dirinya. Sebab itu Fudail bin Iyad pernah sebut kepada seorang Jahmi kan. Dia kata ketika Jahmi itu mengatakan aku tidak beriman dengan Tuhan yang hilang daripada tempatnya ataupun bergerak-gerak, dia kata ana u'min bi rabbil ladzi Birabbin yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yurid kan. Aku beriman dengan Tuhan yang dia boleh buat apa yang dia nak. Kerana itulah sifat Tuhan. Itulah sifat Tuhan. Jadi kita pula yang mengatur, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak layak untuk begini. Kita mengatakan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah itu kita terima. Begitu sukar dan mereka sendiri berbeza, kerana mereka menyatakan itulah yang dipahami oleh orang awam. Sedangkan di kalangan mereka sendiri pun sukar untuk memahami teori-teori itu. Saya mungkin bacakan, saya pernah pula buat seperti Dr. Zaimi tadi. Jadi sedikit polling tentang, saya tak tanya ini Asy'ari, apa Salafi, apa Maturidi, karena itu kebanyakan hanya klaim. Saya tanya mendakwa saja. Dakwa. Soal-soal yang kalau dia jawab kita tahu dia ini ikut dengan buah dari pemikiran Asy'ari atau tidak. Misalnya, kapankah Allah menciptakan anaknya Nabi Adam? Majority menjawab normal, setelah Nabi Adam ada. Ya kan? Tidak mungkin Allah menciptakan anaknya Nabi Adam sebelum bapaknya ini ada. Jadi Allah kena ciptakan dulu bapaknya, lepas itu baru ciptakan baru. Nah, istilah kata itu. Baru ini sensitif dalam ilmu kalam. Hadis ini sensitif, disamakan dengan muhdats. Kalau muhdats itu pihak lain. Kalau hadis itu dilihat dulu ya. Setelah Nabi Adam ada, itu sekira 85%. Kemudian 11% menjawab sebelum Nabi Adam ada. Nah, yang itu Asy'ariyah tu. Asy'ariyah. Sebelum Nabi Adam ada, ya. Lalu ada lagi, Ustaz. Yang ketiga, sisanya lebih sedikit. Kira-kira 4% itu bukan pada waktu tertentu. Bukan pada waktu tertentu. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam bukan pada waktu tertentu. Lalu Nabi Adamnya muncul kapan? Ini anaknya Nabi Adam. Nah ini. Keberadaan alam. 84% juga menjawab terpisah dari Tuhan. Keberadaan alam. 80%. Lalu ada 8% tidak terpisah dan tidak menyatu dengan Tuhan. Ini menghindari kata terpisah dari alam. Itu juga ada di mazhab Asy'ari, tapi kita kena disclaim itu ada di mazhab Asy'ari belakangan. Ya, kalau Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqillani itu mereka semua menetapkan tingginya Allah dan terpisahnya Allah dari alam. Tapi kemudian tokoh utama seperti Ar-Razi, ya, afallahu anna wa anhu, itu mengatakan Allah la dakhilal alam wala kharijah. Tidak di dalam alam tapi juga tidak di luar alam. Tidak di mana-mana. Ya, padahal seperti Ibnu Said Ibnu Kullab menegaskan wa akhrij anin nadhari, keluarkan dari wilayah analisis. Artinya orang ini tidak layak untuk berpikir atau menganalisa yang mengatakan Allah itu la dakhilal laisa dakhilan lil alam wala kharijahu. Ini kan rujukan proto Asy'ariyah. Mengatakan orang yang mengatakan Allah itu tidak di dalam alam juga tidak di luar alam itu tidak layak untuk bicara persoalan akliyat. Saya tambah satu lagi. Ya. Si A mencuri motor. Si E mencuri motor. Bukan si E. Si E mencuri motor. Siapakah pelaku pencurian tersebut? 97% si A. Si E. Ya. Sekira 3% setan yang menggoda si E. Tunggu itu keluar. Setan. Jadi bukan si E, bukan Tuhan, tapi si E.
Lalu ada kecil mungkin 0,5% Tuhan. Yang 0,5% itu yang Itu Asy'ariyah. Asy'ariyah tapi dalam isu ini aja. Dalam isu ini menjadi lebih sedikit. Menjadi sangat sedikit. Kalau isu yang sebelumnya keberadaan alam, ciptaan perbuatan hamba, Asy'ariyah tu lagi sedikit. lagi sedikit. Bahkan mungkin ini pun dia salah pencet. Salah tekan. Kan, padahal ini isu yang sangat khas Asy'ariyah. Ya. Kalau yang tadi itu ada berbeda di dalam Asy'ariyah sendiri. Ini Tapi mendasar. ini mendasar yang membedakan orang itu Asy'ari atau bukan. Itu persoalan fi'il dan fa'il. Kalau berdasarkan itu, Asy'ariyah tu 3% pun tak sampai. Kalau yang itu 0,5% lah. Mazhab salaf, mazhab syaitan dan satu mazhab Asy'ariyah. Itu pun Abul Ma'ali Al-Juwaini menentang guru-gurunya Asy'ariyah dalam isu ini. Dalam isu takdir ini. Terang-terangan dalam Risalah Nizamiyah mengatakan kita tidak perlu taklid. Ya. Perkara yang jelas salah bertentangan dengan akal tidak perlu dipertahankan. Perlu bantah di situ. Dan Al-Juwaini dikecam oleh sebagian Asy'ariyah belakangan karena berbeda dari, artinya hilang keasy'ariyahannya dalam masalah ini. Tapi dia tidak jadi Wahabi lah. Tidak. Dan masih boleh hidup di negaranya. yang Dia masalah kalau keluar itu dia jadi Wahabi. 0,5% loh, lagi sikit pada kasih 4 talon. artinya yang jawab ramai-ramai itu menjawab di atas fitrah. Di atas fitrah. Ya. Itu yang kita kata tadi balik pada fitrah. Karena polling ini begitu disebar cepat jawaban itu. Jadi dia spontan. Tidak bertanya ke Apa yang dia percaya? Apa yang dia percaya? Itulah yang dia percaya. Kan? Ya. Jadi macam mana kita nak claim mereka? dan dia pun mungkin tak ragu. Ini pertanyaan jelas, Jawapannya jawaban jelas. jelas. Kalau kita Tidak cuba perlu berhitung, tidak Ha. perlu berpikir. kalau kita cuba gugat pun dia akan kata, betul ke? Kan? Ya. Takkan Tuhan yang melakukan? Begitulah. Kesimpulannya Datuk. Kesimpulannya kita boleh tanyalah. Anda atas fitrah atau atas falsafah? Falsafah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Doktor, kata-kata akhir setelah Um, kita mendengar perbahasan yang begitu panjang. Sebab itulah kita kata kita tidak memusuhi mereka. Hmm. Kita mengatakan dalam keluarga besar itu mereka ada. Keluarga Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi untuk mengatakan inilah pegangan Asy'ariyah, inilah yang menjadi pegangan majoriti umat zaman berzaman, perlu dinilai semula. Kerana apa yang kita dapat buktikan, petunjuknya bukanlah bukti yang solid, tetapi telah dibuat di Indonesia oleh Ustaz Nidal, dan saya sendiri dah buat poll. Kalau betul nak menggugat poll yang kami buat, sila buat poll anda sendiri dan lihat jawapannya. Kita bukan tujuan nak menyatakan dia kafir dan apa. Tak. Itu langsung tidak menjadi tujuan. Kita nak menafikan kenyataan dia bahawasanya umat semuanya sama dengannya dan menyatakan bahawa selain daripada cara yang dia faham, berarti akidah itu salah. Itu dua perkara Sehingga nak menyempitkan hanya kepada itu dua tujuan. aliran Itu tujuan kita. Jadi akhirnya Ustaz Nidha mungkin ada Ustaz Nidha, Ya, saya nak- kata-kata akhir Ya, setelah panjang lebar dengan begitu. Ya, sebenarnya isu ini sangat luas. Ya. Tadi tidak terkonsep atau sistematis apa yang betul. kita bicarakan, spontan. Tidak terangkum Tapi semuanya. ada satu pesan penting mungkin yang perlu kita ambil bersama. Jadi ketika kita bicara tentang akidah, apalagi menyangkut umat, menyangkut umat, itu perlu berbicara setelah punya pemahaman yang matang. Jangan sampai kita katakan Ahlus Sunnah hanya Asy'ariyah Maturidiyah, sementara yang mengatakan ini pun belum terlalu paham. Apalagi dia setelah diuji, akidah dia bertentangan dengan akidah yang khas yang dia kata Yang Asy'ariyah. dipegang oleh Asy'ariyah. Kenapa pula digabung Asy'ariyah Maturidiyah padahal dua-duanya Saling berentam. ya pernah ada beberapa hal penting yang bertentangan. Sebagian dulu di masa Daulah Utsmaniyah, sebagian Maturidiyah mengkafirkan Asy'ariyah dan mengatakan mereka hasyuyah segala macam. Bagaimana dia gabung begitu saja? Dia tidak mungkin melakukan itu kecuali berdasarkan satu tradisi atau dikte yang diambil, taken for granted, ya, tidak dia pikir. Padahal ini juga akan menyebabkan yang lain menjadi tersisihkan. Ya. Termasuk dirinya pun ketika dirinci itu Mungkin terkeluar daripada ya keluar.
Mungkin jadi orang yang pertama yang keluar. Gitu. Jadi isu-isu akidah ini perlu disikapi setelah kajian yang matang, apalagi ketika disampaikan ke publik atau umat. Lalu yang kesimpulan yang juga penting, lanjutan dari ini, jangan jadikan orang-orang yang tidak maksum itu sebagai tolok ukur. Kalau kita ingin jadikan tolok ukur Ahlus Sunnah, maka dia adalah Quran, Sunnah, dan ijma' Para sahabat ataupun ijma' ulama secara umum. Jangan jadikan satu kelompok atau satu orang, apalagi satu aliran yang dulu diakui oleh Ibnu Asakir, semula kecil sedikit, bahkan ragu untuk menampakkan akidahnya di masyarakat. Bahkan di akhir-akhir seperti tadi kata Dr. Zaimi, ini jangan diberitahukan kecuali fi maqamit ta'lim. Kecuali ketika pengajaran. Di luar pengajaran jangan diberitahukan bahwa Quran Al-Fatihah sampai An-Nas itu makhluk. Ya, sesuatu yang seperti ini sangat tidak layak untuk dijadikan tolok ukur, ya, menentukan Akidah orang. siapa Ahlus Sunnah, siapa bukan Ahlus Sunnah, siapa nak diterima, siapa tidak diakui. Ya. Walaupun itu layak untuk dipelajari. Karena ini khazanah ratusan ribu tahun perlu kita pelajari. Ketika kita sudah mendalami, masing-masing kemudian bebas. Ya. Punya kesadaran sendiri, bisa berpikir sendiri. Apakah mengambil akidah yang mengatakan pelaku perbuatan manusia itu manusia, ataukah mengambil akidah pelaku perbuatan manusia itu bukan manusia, tapi yang bertanggung jawabnya manusia. Contoh, ya, barangkali itu. Dia bukan pemilik perbuatan, tapi dia bertanggung jawab. Ya. Tapi Ustaz, jangan terkejut bila Ustaz sebut pasal tolok ukur kebenaran itu. Jadi Ustaz jangan terkejut, di Malaysia ini sudah ada ahli ilmu daripada kalangan Asy'ariyah, pendukung Asy'ariyah yang mengatakan Nabi itu bermazhab Asy'ariyah. Hatta semua Kalau Asy'ariyah bermazhab dengan mazhab Nabi, itu kita boleh terima. Di Mesir pun ada Syekh besar, mantan mufti, mengatakan na'am as-sahabah kanu Asy'ariyah. Saya tidak heran, tapi berharap tahun depan sudah berubah semua. Insyaallah. Masya Allah. Tapi itu pun bukan perbuatannya. Dia hanya penanggung. Dia adalah penanggung. Bukan dia yang berbicara. Penanggung dan penyandang, tapi bukan pelaku. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah di atas akidah kita. Sama ada macam Datuk sebut tadi, satu kesimpulan yang agak menarik, yang baik. Akidah di atas fitrah ataupun perbahasan falsafah yang akhirnya kita tak tahu nak bawa masyarakat itu ke mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, dan anda boleh mendengar apa yang telah dibahaskan oleh ketiga-tiga panel, khususnya daripada Ustaz Nidhal yang kita jemput pada malam ini, dan sesiapa yang ingin berdiskusi ataupun melontarkan bantahan dan jawapan balas, kita senantiasa terbuka dan mengalu-alukan, insya-Allah. Fikrah dan hujah bertemu lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.